Oke, welcome back to Ijong Podcast. Thank you banget yang udah ngedengerin. Gue ngehargain banget. Mudah-mudahan gue bisa nemenin lu semua yang ngedengerin, yang lagi di jalan, macet-macetan, atau ini hari libur, lu lagi ngedengerin gue. Thank you banget. Bahkan yang lagi sama pacar atau lagi iseng nyari-nyari dengerin podcast apa dan ketemu gue, wah thank you banget. Gue makasih banget lu udah mau ngedengerin, dan gue sangat amat teramat menghargai. Asik, lebay banget, tapi ya itu lagi yang selalu ucapin, karena gue beribu-ribu terima kasih lu udah mau ngedengerin gue. Sebelum gue masuk ke cerita, gue mau ngomong nih tentang gue suka termindset di diri gue mengeluh. Kenapa ya? Karena demen banget gue itu ngeluh gitu akan sesuatu. Mengeluh gue itu suka gak berlandaskan apa-apa, jadi kayak mood swing, dan itu bisa berakhir mengeluh. Tapi mood swing gue itu nggak harus dengan marah-marah ke orang lain, nggak. Mood swing gue adalah kayak suka nggak ingin dengan sesuatu hal yang gue nggak mau dapetin itu, tapi gue maunya gitu. Ya kayak gitulah intinya. Atau bisa dibilang gue langsung pingin di atas aja tanpa harus ngelewatin sesuatu hal. Dan kalau gue ngelewatin sesuatu hal, kadang gue suka aduh males banget deh, kenapa ya harus kayak gini, bisa nggak ya jangan kayak gini gitu hidup. Males harus mencoba sesuatu hal, nah kayak gitu. Bahkan mengeluh gue ini nih susah banget dihilangin. Itu udah kayak sifat buruk di dalam diri gue, dan gue pingin banget ngilangin. Kasian gitu gue, masa sama pasangan ceritanya ngeluh mulu gitu. Dari beberapa tahun ke sekarang ini gue suka banget buat ngeluh gitu. Harusnya kan nggak gitu lah, yang namanya hubungan sama pasangan lu jangan sering banget ngeluh gitu loh. Kalau ngeluh lu jarang itu nggak apa-apa, tapi kalau ngeluh lu itu sering banget bercerita bahwa nggak suka yang kayak gini, nggak suka yang kayak gitu gitu ke pasangan lu, kasian lah pasangan lu nggak dengerin lu mulu, kepikiran lu mulu gitu loh. Sedikit lah lu berpikir tentang mereka. Makanya gue pengen banget buat ngilangin mengeluh ini loh. Aduh sumpah susah banget gitu. Tapi yang pasti usaha sih, usaha buat berubah itu. Niat dalam hati gue udah bulat buat berubah, karena ya dewasa itu kan nggak harus dengan cara lu bersikap, dengan sifat dulu bisa diubah, bisa jadi dewasa kok. Dan gue nggak peduli dengan orang-orang yang ngomong kayak udah kebiasaan nggak bisa dirubah bang. Gue nggak peduli, karena yang gue tahu semua tuh bisa dirubah asalkan niat. Kalau niat lu benar-benar ingin semuanya jadi indah, pastikan lu bisa merubahnya. Dan jangan lu coba buat ngeluh mulu. Hidup kalau ngeluh ya, yang di atas juga bakal ngasih lu yang buruk-buruk terus, karena lu gak mau bersyukur. Ya kayak gue gini, gak mau bersyukur, jadi seret rezekinya gitu loh, jadi susah dapetin apa yang diinginkan. Makanya ya hilangkanlah mengeluh dan bersyukur, mencoba. Dan cerita tema kali ini sama seperti yang gue ceritakan ini, tentang mengeluh. Jadi dengan mengeluh ini kan berarti lu gak mau nikmatin proses, lu gak mau coba buat menginginkan sebuah proses yang ada untuk mencapai sesuatu yang lu inginkan. Jadi di saat lu tahu itu proses, lu bakal ngeluh. Harusnya lu nikmatin proses itu. Kenapa harus dinikmatin? Ini yang gua bakal ceritain. Temanya adalah mengenai proses. Kenapa harus proses? Karena di sini lu bakal tahu indahnya sebuah proses di saat lu tahu penyesalan bahwa lu gak nikmatin proses itu. Pengen tahu lebih lanjut? Tetap stay itu terus di Ijong Podcast.
nikmatin prosesnya. Kalau lu mau sukses, semua tergantung sama lu. Ya lu harus cobain prosesnya. Gak semuanya gampang. Benar sih, menurut gue orang-orang yang berbicara seperti itu benar. Mau dia lebih muda dari kita ataupun lebih tua dari kita, dia tahu. Karena beliau-beliau ini pasti punya pengalaman Bray, lebih dari kita. Mereka mungkin lebih sukses dan kita ingin belajar, pasti mereka mengungkapkan hal tersebut. Ya kenapa ya? Karena based on-nya adalah mereka tahu pengalaman itu adalah harga yang harus dibayar dari sebuah proses. Banyak loh di luar sana yang gua rasa mereka nikmatin prosesnya, tapi ada kok yang kayak gua. Ya tipikal kayak gue ini susah buat yang namanya nikmatin proses. Karena based on yang gue adalah salahnya juga, dulu itu gue sudah terbiasa dimanja sama orang tua gue. Jadi buat sesuatu yang berproses itu gak nyaman dan gak berarti buat gue. Karena gue adalah orang-orang yang suka menyukai hal instan. Ya salah memang, tapi dasarnya gue udah seperti ini, agak susah buat diubah. Dulu gue banyak banget mengungkapkan kisah bahwa sering banget dibantu orang-orang lain untuk mendapatkan apa yang gue mau. Jadi gak pernah gue nikmatin proses yang ada. Bahkan banyak di luar sana yang mereka ngerasa lebih nyaman setelah mendapatkan sesuatu hal dengan cara prosesnya. Dan gue berpikir waktu dulu ya, ngelihat orang yang dengan susah payah mendapatkan sesuatu tuh kayak ngapain buang-buang waktu. Itu yang di mindset gue ya. Karena based on-nya gue udah terbiasa dengan hal instan. Jadi kalau udah melihat orang yang kayak mau ngapain sih, tahu gak sih, lu tuh ngebuang-buang waktu dengan sebuah proses buat mendapatkan sesuatu yang lu inginkan. Ya terlepas dari lu menginginkan sesuatu yang susah payah ya. Dan itu terus membentuk diri gue Bray. Terus membentuk diri gue untuk menjadi seseorang yang sangat ambisius untuk mendapatkan sesuatu. Karena udah tercipta dari hal yang instan, udah terbiasa lu instan, ya kayak gue ambisius. Jadi sesuatu hal harus bisa didapetin dengan cara yang lebih mudah tanpa harus berproses. Dan gue tahu kok yang ngedengerin pasti akan kesel lah ngedenger cerita ini. Karena ya gue itu makhluk apa ya yang mau nikmatinnya aja, susahnya gak mau gitu. Bahkan salahnya adalah gue tuh terkadang nyampe sekarang tuh suka gak menghargai sebuah proses. Contoh kayak gini deh, simpelnya adalah di saat lu ngedapetin gaji kayak gue Bray. Gue dapetin gaji dan disitu gue gampang banget buat ngabisin uang tersebut. Kenapa? Ya karena gue gak belajar dari proses gimana cara gue dapetin gaji tersebut. Gue gak belajar karena cukup mudah kali ya menurut gue untuk mendapatkan uang ya dengan cara kerja. Ya paling yang gue pikirin proses yang termemori di gue adalah cuman kayak paling dimarahin atasan, paling gak sesuai sama kerjaan, cuman itu aja. Jadi gampang banget gue buat ngeluarin uang tersebut dari hasil jeripaya gue tanpa berpikir dua kali. Ya itulah orang-orang kayak gue ini yang gampang banget buat menghambur-hamburkan sebuah, istilahnya apa ya bisa dibilang ya,
sebuah pencapaian ya, kayaknya pencapaian tapi nggak dinikmatin karena ya nggak ada prosesnya. Kalau di podcast sebelumnya gue pernah cerita tentang pencapaian dan target, benar memang itu harus berlandaskan. Kalau lu mau mencapai sesuatu, lu harus sesuai dengan target. Tapi di sini gue jelasin lagi, gue adalah tipikal orang yang nggak bisa menyikapi segala sesuatu caranya dengan proses. Ya gue bangga pas gue udah dapetin itu, bukan karena prosesnya. Jadi orang-orang terkadang suka berpikir, bang lu bisa ya dapetin ini, prosesnya gimana sih bang? Pasti yang gue bakal ungkapin ke teman-teman gue atau ke orang-orang yang bertanya itu ke gue, pasti gue bilang, ya lah gampang, prosesnya nggak susah kok, lagi juga nggak ada proses, tinggal lu coba aja. Nah kayak gitu, itu yang kadang-kadang mereka yang mendengarkan ya, teman-teman gue mendengarkan, pernah ada yang mencoba dan apa ya, gue pengen ketawa gitu. Jadi mereka mencoba tapi nggak dapat hasilnya ya. Kenapa nggak dapat hasilnya ya? Karena memang based on dari cerita gue yang nggak ada proses, jadi mereka nggak tahu step-step langkah-langkahnya. Apa ya, bukannya gue nggak mau berbagi cerita ya, tapi ya itulah gue adalah orang yang nggak suka dengan proses, ambisius, karena based onnya gue udah terbiasa oleh orang tua gue diciptakan buat yang namanya semua tuh easy going, dilakukan dengan mudah. Makanya gue terkadang suka berpikir gitu, apa ya yang harus gue lakuin next time ya gitu, kalau misalkan ya gue kayak gini-gini aja gitu, nggak ada perubahan hidup gue, cuman tanpa proses. Bahkan ya orang-orang di luar sana mereka berpikir loh, gimana caranya buat ngedapetin sesuatu dengan cara gampang kayak gue. Nah gue malah kebalik gitu, gimana caranya gue bisa menghargai proses tersebut dengan susah payahnya itu. Ini bukan sebuah kesombongan, tapi karena gue adalah orang yang buta akan sesuatu prosesnya, jadi gue nggak tahu cara nikmatinnya. Yang gue tahu di saat gue dapat proses, gue mengeluh itu. Dan alhamdulillahnya gue diberikan sama yang di atas tuh pasangan yang mau mengerti gue. Aduh gue lucu sih kalau ngelihat diri gue ini sebagai apa, gue juga lucu gitu. Aduh kenapa ya, karena pasangan gue ini jujur, dia tuh bener-bener nerima di saat gue ngeluh. Apapun yang terjadi sama gue keluhin, gue keselin, dia mau terima dan kasih support. Dan ya terjadi lagi, gue nggak terlalu terima proses dan gue lanjutin aja semuanya karena gue punya tempat mengeluh gitu loh. Mungkin kalau gue nggak punya tempat mengeluh, pasti proses itu masih bisa terpikirkan oleh gue rasanya kayak gimana gitu, susahnya mendapatkan sebuah hal tuh kayak gimana gitu. Bahkan ya sampai gue bingungnya tuh waktu pertama kali, seingat gue pertama kali gue kerja, waktu itu gue dapat gaji awal kerja, dan di saat itu gue langsung beli HP. Padahal gue kalau berpikir lagi ya, susahnya itu loh, susahnya mendapatkan uang tersebut, dan gue gampang banget mengeluarkannya cuman buat demi HP yang lagi trending waktu itu. Salah, amat teramat salah. Tapi gue menyesalnya itu pas ya udah di akhir aja gitu, anjir gue ngapain beli HP ya, sayang banget duit gue. Tapi ya udah gitu doang, tapi habis itu dipakai HP-nya. Aduh. Dan kenapa ya, kalau gue berpikir nggak bisa nikmatin proses adalah kayak gini contohnya. Lu yang ngedengerin pasti tahu, di saat lu lagi ujian atau di saat lu lagi menghadapi sesuatu, saat lu nggak bisa berjuang sendiri, lu minta bantuan orang, iya kan? Nah di situ, di saat gue melakukan hal tersebut terjadi di saat SMA, gue ujian, gue nggak bisa, gue nyontek.
Dengan mencontek itu kan berarti kan lu nggak menghargai proses, lu nggak menciptakan suatu kreasi atau inovasi dari diri lu nggak bisa berjuang berkeluh kesah dengan proses yang ada. Jadi ya lu lakuin aja apa yang lu pikirkan, apa yang lu inginkan, ya lu mencontek biar bisa dapat nilai yang bagus tanpa susah payah. Nah disitulah salahnya. Jadi dari situlah mulai terbentuk yang namanya lu nggak bisa nikmatin proses. Kayak gue gini, dan gue baru nyadar bisa menceritakan ini adalah di saat gue udah mulai sekarang di tahun 2019 sampai 2020 ini gue merasa amat teramat susah buat ngejalanin hidup. Ya disitulah Bray, lu bakal ngerasa sangat susah buat ngejalanin hidup. Kenapa? Karena gue ngerasa di sini ternyata ini yang dinamanya proses ya untuk hidup. Lu berjuang, lu susah payah, lu diinjek sana sini kasarnya ya, atau lu digampar sana sini sama orang yang gak lu kenal demi lu bisa bertahan hidup. Nah gue baru nyadar salahnya adalah di sini. Gue baru nyadar harusnya kalau yang emang mengerti ya, dia tuh tahu dari awal gimana caranya berproses dalam hidup. Nah gue itu adalah tipikal orang yang telat berproses. Makanya kenapa di saat gue berproses, gue gak dapat sesuatu hal yang menurut gue itu amat teramat terfikirkan dalam hati gue, bahwa sesuatu hal itu menjadi lumrah di saat lu memfikirkan bahwa proses itu ada. Dan gue adalah tipikal yang di saat itu baru nyadar, baru tahu ternyata oh gini ya susahnya. Dan gue amat teramat nyesal kalau gue tahu bisa seperti ini, ya gue nggak mungkin bisa terjadi seperti sekarang gitu. Kalau gue bisa mengetahui proses itu indah, gue nggak akan bisa senyesal ini. Karena ya pada dasarnya gue tuh nggak nikmatin proses. Jadi pas di akhir kayak gini ternyata ada yang miss atau salah, gue menyalahkan kenapa gue nggak nikmatin proses itu. Makanya kenapa di sini gue ceritain ini ke kalian, biar ya lu semua Bray bisa tahu lah rasanya kayak gimana gitu. Kalau lu lagi mengeluh tentang proses lu, tentang yang lu jalanin, ya itu lu harus nikmatin. Karena disitulah nanti lu bakal dapet istilahnya bisa dibilang kayak pencerahan atau ilmu yang lu bakal bisa ceritain itu nanti. Pengalaman yang gak akan bisa didapat orang lain dengan proses itu. Bahkan gue baru nyadar Bray, sumpah gue baru nyadar bahwa proses itu gak semua buruk loh Bray. Setahu gue gak semua buruk. Kenapa? Waktu itu gue pernah punya proses dalam hidup. Kayak gue cari kerjaan di tempat yang sekarang, gue berpikir awalnya bakal susah gitu prosesnya. Daftar sana sini, ikut tes, ikut ini itu, dengan nilai IPK gue yang kecil. Gak taunya ternyata di saat gue mencoba baru daftar, itu ada proses yang indah. Adalah dikasih tahu pengalaman-pengalaman dari HRD-nya bahwa gini loh step-stepnya cara kamu masuk sini, kayak gini loh bentuknya biar kamu bisa lolos di tahap ini. Nah kayak gitu gue ngerasa bahwa proses itu indah. Jadi gak semua proses itu bersifat buruk ya, semua ada artinya kok pasti. Gak mungkin ya istilahnya takdir diciptakan buat lu bakal sial terus, enggak lah. Semua tuh pasti ada hasilnya. Kayak gue sekarang, mungkin dengan gue menyesal akan proses ini ada hasilnya nanti. Contohnya kayak gini, gue bisa ceritain ke lu pengalaman-pengalaman kayak gitu loh, cerita-cerita tentang
menyesal, gue nggak nyadar dari awal kalau proses itu bakal bisa menciptakan lu lebih baik. Dan gue baru ngerasa ya bahwa gue nikmatin proses ini mulai dari tahap saat gue mencari kerja dan mempunyai pasangan. Ya jujur dulu anjir banget dah gue, pokoknya ya setai-tainya cowok fuckboy lah. Kalau yang lo tahu tuh, cowok fuckboy itu nggak pernah nikmatin proses. Mereka pinginnya instan, langsung jadi pacaran, bla 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 bla, main sana sini, ya pokoknya kayak gitulah. Nah gue adalah tipikal dulu yang kayak gitu, pokoknya pinginnya asiknya aja, nggak mau tuh kayak berantem, kesel, sedih, nangis, mau ikut nimbrung dalam hati pasangan kita, nggak ada tuh gue zaman dulu. Karena pada dasarnya males gitu, ngapain ngikutin proses di hubungan yang kayak gitu mendingan lewatin aja, cari yang lain. Dan gue baru nyadar di saat gue mencoba buat nikmatin proses itu, sumpah bray, di hubungan tuh indah loh. Jadi bukan hanya chemistry yang lu dapet, lebih dari chemistry. Contoh kayak gini, lu bakal bisa sedikit demi sedikit mengerti dan peka apa keinginan pasangan lu, apa yang dimauin sama hati kecilnya dia. Dan gue nyadar ternyata itu bisa jadi feedback buat kita juga, bahwa mereka mengerti juga, pasangan kita tuh bakal ngerti apa yang dimauin sama kita, karena pada dasarnya dia tahu nih kita lagi bersungguh-sungguh dengan proses yang ada. Makanya kenapa mereka benar-benar ngerasa bahwa oh gue lagi dipeduli ini karena si cowok ini pakai proses nih ngedeketin gue. Nah kayak gitu, gue tuh udah ngerasa kayak gitu, dan itu sumpah nyaman banget. Jujur gue udah hampir bertahun-tahun untuk pasangan gue sekarang ini dalam hubungan ya. Jadi dalam hubungan ini gue udah lumayan lebih dari setahun, dan gue nikmatinnya nyaman, sangat nyaman. Karena pada dasarnya gue sama dia udah sama-sama mau ngerti, meskipun ada berantem tapi itu nggak terlalu banyak. Lebih banyak nikmatin proses yang kayak lu akan bersikap seperti apa di saat lu lagi berantem sama pasangan lu. Nah itu kan kebanyakan yang gue tahu, bahwa kalau lu lagi berantem sama pasangan lu mau selalu dianggap paling benar, karena lu nggak mau nikmatin prosesnya, karena lu udah lelah dengan anggapan-anggapan bahwa lu selalu dituduh paling salah dan selalu salah, dan lu harus minta maaf. Nah itu yang salah. Seharusnya kalau nikmatin prosesnya, di saat ada yang kayak gitu pasangannya, lu bisa berpikir gitu, gimana nih cara nyikapinnya biar lebih dewasa. Ya dengan proses itu, proses nggak jauh dari pengalaman memang. Ya jujur gue juga belajar dari pengalaman bahwa ya nikmatin sebuah hubungan ya seperti itu, proses sana sini dijalanin, ya hasilnya kan bakal lebih indah gitu loh. Makanya gue berterima kasih banget sama pasangan gue kali ini. Dia benar-benar mengerti, benar-benar mau tahu apa yang terjadi dalam hidup gue. And anyway, proses gue juga nggak hanya terjadi dalam kerjaan, hubungan, bahkan keluarga. Kenapa? Gue adalah tipikal orang yang gue bilang tadi, gue serba instan dan gue nggak mau nikmatin proses. And anyway, jadi gue kayak manfaatin keluarga gue buat kayak kalau misalnya gue punya sesuatu ya ada maunya aja. Kalau nggak ada maunya ya gue nggak mau deket sama keluarga gue, udah kayak di kamar aja kayak gitu. Lebih bukan introvert sih jatuhnya, kalau ke keluarga itu gue lebih kayak maunya aja, kayak harus ada benefitnya. Nah kayak gitu itu salah. Makanya gue dari proses sebelumnya gue nyadar gitu, bahkan orang tua gue sendiri ngomong jangan selalu di kamar, jangan selalu maunya aja baru keluar. Nah itu bener-bener nyesek, gue pernah diomongin kayak gitu. Jadi di saat gue diomongin kayak gitu, gue akhirnya nyadar bahwa oh iya ya, bener ya. Jadi kalau lu mau hidup sama keluarga lu nyaman, damai, sama kakak,
kakak lu, sama adek lu, sama bokap lu, sama nyokap lu, ya lu harus nikmatin proses. Kayak mereka marah, ya lu harus nikmatin, lu harus resapin apa sih salahnya, atau kalau misalnya lu nggak salah ya lu boleh ungkapin tapi dengan baik-baik. Ya seperti itulah proses. Jadi nggak semua itu proses lu bilang bakal salah, lu bilang bakal nggak benar, nggak semuanya, karena proses itu membuat kita belajar menjadi lebih baik dan menjadi lebih mengerti apa yang harus kita lakuin. Proses pendewasaan juga bisa dibilang masuk sih dalam sini, karena bisa dikatakan bahwa lu tahu pengalaman yang lu dapat di saat lu menciptakan sesuatu di dalam sebuah karya yang lu ukir sendiri dalam hidup lu, itu kan proses juga. Jadi masuk di dalam hal ini buat proses pendewasaan tuh cocok sama lu kayak gitu. Dan proses itu adalah sebuah hubungan yang sangat berelasi dengan pengalaman. Kenapa bisa gue tekanin ke situ terus? Karena ya benar, emang pengalaman itu bakal menciptakan proses yang indah. Karena di setiap pengalaman lu bakal tahu, lu bakal mengerti, oh di sini tuh gue tuh orangnya kayak gini, atau oh di sini salahnya gue. Nah kayak gitu. Bahkan lu tau gak sih, di saat lu mencoba buat mengerti akan proses itu, yang di atas juga ikut yang namanya mengapresiasi apa yang lu kerjakan. Karena kalau di agama gue ya, seseorang yang berikhtiar atau seseorang yang berusaha dengan proses yang ada, ya insya Allah itu semua bakal terwujud. Meskipun berat, tapi itu bakal terwujud. Karena apa? Si makhluk hidup ini atau hamba-hambanya ini mengerti apa yang harus dilakukan berdasarkan proses dan pengalamannya. Itu yang gue dapat. Dan gue mendapatkan itu karena penyesalan dulu. Seharusnya jangan ada penyesalan. Banyak kok orang di luar sana yang tanpa penyesalan dia bisa mengikuti prosesnya dan insya Allah sukses kok. Dan memang ada beberapa yang mereka bilang di luar sana yang gue tanpa proses gue bisa sukses. Sebenarnya salah sih Bray. Jujur gue bisa mengungkapkan itu salah, karena hanya orang-orang terpilih kayaknya yang bisa langsung tanpa proses instan jadi orang kaya atau orang sukses ya. Kalau nggak based on ya keluarganya emang keluarga beruntung, atau dia yang beruntung, atau bahkan keluarga kaya, ya kayak gitu. Kalau orang-orang biasa ya kayak gue gini, harus nikmatin prosesnya, harus siap dimaki-maki sama orang lain, harus siap dijulitin. Ya sama lah kayak lu ngejulitin orang, kan itu juga dia lagi yang dijulitin sama lu berproses ingin lebih baik kayak gitu. Kalau teman-teman gue banyak yang ngomong kayak gini ke gue, males gue berproses. Di luar sana banyak kok yang tanpa proses dia bisa instan. Gue suka nekenin ke teman-teman gue yang kayak gini, gue bilang, lu jangan suka ngebandingin diri lu sama orang lain. Belum tentu orang lain itu dapat hal yang seindah apa yang lu dapetin sekarang. Kenapa ya gue bisa bilang kayak gitu? Ya karena pada dasarnya setiap orang diciptakan berbeda-beda. Orang mungkin di luar sana ada yang senangnya seperti yang kita impikan, kita irikan. Sama begitu juga orang di luar sana yang mungkin mereka iri sama apa yang udah kita dapatkan dengan prosesnya kita. Jadi kalau proses lu dengan dia yang di luar sana lebih sukses, lu bandingin, itu salah. Karena gak akan pernah bisa sama. Proses tuh pada hakikatnya kan setiap orang udah dapet takdirnya, setiap orang udah dapet benefitnya akan seperti apa. Gue suka bingung aja gitu kalau ngedengar teman-teman gue suka ngomong kayak gitu, antara mengeluh
cerita ya, susah sih diungkapin, tapi salahnya adalah harusnya nggak ada pengungkapan seperti itu. Yang namanya proses harus siap terjadi, dan kita juga berpikir untuk mendewasakan diri kita nantinya dengan proses tersebut. Dan teman-teman gua di luar sana banyak banget yang berpikir gini dalam hubungan ya, mereka berpikir bahwa lelah buat ngejalanin hubungan dengan proses yang kayak gini. Gue pingin buru-buru merit, gue pingin buru-buru punya anak. Mereka nggak kepikiran tuh di situ. Kepikirannya adalah kalau lu buru-buru merit, lu buru-buru punya anak, lu tahu nggak pasangan lu akan seperti apa nantinya? Karena bisa dibilang next time-nya itu lu nggak tahu lu bakal seperti apa kalau lu merasa terburu-buru melakukan sesuatu bersifat instan. Segala sesuatu yang instan tuh nggak baik, Bray, anjir, jujur ya, semua yang instan tuh nggak baik, karena cuman sebentar saja itu terjadi dan ya udah hilang kayak asap gitu, selesai gitu, tanpa terfikirkan lagi ya harus seperti apa. Makanya sekali lagi gue berpikir menyesal banget kalau gue harus menceritakan bahwa gue tuh gak nikmatin proses. Itulah gue tekanin ke lu, mumpung lu lagi berproses di sini untuk hidup nih. Ada yang bilang, bang gue susah banget hidup nih, susah dapat kerja, susah selalu dimarahin orang tua, nggak boleh keluar rumah sana sini ini itu. Itulah proses. Kenapa? Karena di situ lu bakal belajar harus bersikap seperti apa, harus bisa menjadi apa nantinya saat lu berproses. Dan yang gue tahu bahwa di cerita gue ini proses itu mahal harganya, nggak bisa lu beli pakai uang, dan nggak bisa lu pikirkan bahwa proses ini gampang lu dapetin. Berdasarkan pengalaman yang gue dapat, setiap proses tuh berbeda-beda meskipun alurnya nanti sama. Ya kayak gitu. Jadi makanya gue bilang mahal. Tiap waktu, tiap detik tuh proses beda-beda, nggak semuanya sama. Jadi buat yang ngedengerin, coba difikirkan, kenapa lu harus menikmati proses itu, dan kenapa lu nggak boleh ngabain proses itu. Karena ya pasti ada penyesalan. Di cerita kali ini mungkin lu bisa dapat yang baik dan buruknya. Lu ambil yang baiknya, yang buruknya buang aja. Yang mungkin menurut lu, enggak bang, gue gak usah proses, gue bisa dapetin semuanya dengan apa yang gue mau, dengan cara yang gue mau, tanpa proses. Iya gak apa-apa, sok aja, mangga kalau mau nyoba. Tapi di cerita ini kan gue berbase on, atau generalnya kan dari diri gue. Ceritanya ini berdasarkan hidup gue, jadi gue menceritakan ke lu agar tidak terulang. Apa yang gue lakukan harus terjadi juga di lu, kayak gitu loh, Bray. Jadi thank you banget yang udah ngedengerin. Makasih, tetap semangat terus buat maju ke depannya, karena setiap proses itu bakal indah suatu saat, bakal dapat apa yang lu pikirkan sesuai apa yang lu mau. Dan apalagi kalau lu bilang proses itu indah, gue salut sama lu semua kalau lu bilang itu indah. Soalnya jarang sih orang yang bilang proses itu indah. Mereka banyakan mengeluh, jujur ya. Hanya orang-orang yang maju sih yang berpikir proses itu indah. Dan gue bahkan sampai sekarang pun bingung gitu kalau ngomong proses itu indah gak ya, apa enggak. Cuma sedikit yang gue berpikir bahwa proses itu indah. Terkadang gue suka ngeluh ke pasangan gue, tapi ya balik lagi lah, itulah sifat manusia, gak bisa semuanya baik. Oke, sekian dulu cerita dari gue. Kalau lu mau cari Ijong Podcast, lu bisa searching di Spotify, lu cari di kolom search, lu tulis Ijong Podcast. Dan kalau lu suka, lu boleh like, subscribe tentunya. Dan kalau
Kalau lu nggak suka juga nggak apa-apa, lu dislike. Dengerin cerita-cerita yang lain, lu cari lagi aja di YouTube, mulai lu search di Jong Podcast tersebut. Kalau lu mau request seperti biasa, lu bisa tulis di email gua, lu mau cerita tentang apapun, nanti sebisa mungkin gue ceritakan ke lu. Oke, akhir kata, see you next time, safety and bye bye.